Kita akan menempatkan pasukan di Papua, metode yang kita sebut smart. Pemahaman bahwa republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Operasi yang kini berlangsung di Bangka menjadi sorotan, sementara tindakan cepat di Morowali itu memanaskan suasana. Pemberitaan media pun ramai menafsirkan langkah tersebut sebagai bentuk operasi militer penyelamatan SDF. Sementara itu, Said Didu menilai gerakan ini justru menyingkap dosa besar pada masa pemerintahan Jokowi, mulai dari sikap pembiaran, permainan di balik layar, sampai persoalan gelap industri tambang. Di tengah ramai isu itu, sebuah nama tiba-tiba muncul sebagai pusat pembicaraan, Syafri Samsudin. Banyak yang bertanya, dari mana keberanian itu datang? Apa tujuan yang sebenarnya sedang ia kejar? Dan pada akhirnya, siapakah figur yang kini menjadi sorotan tersebut? Jika menengok masa awal kehidupannya, sulit mengatakan bahwa Syafri Samsudin berasal dari latar militer yang berpengaruh. Ayahnya memang pernah berdinas, tetapi karir sang ayah berhenti pada pangkat letnan kolonel. Dengan begitu, sejak kecil ia bukan bagian dari keluarga jenderal atau sosok penting dalam struktur TNI. Namun ada satu titik yang kelak menentukan arah hidupnya. Ia menyelesaikan pendidikan di Akabri pada tahun 1974. Dari sinilah kedekatannya dengan Prabowo Subianto terbentuk. Sebab keduanya berada dalam angkatan yang sama dan kerap disebut bersahabat sejak muda. Hanya saja menghubungkan seluruh perjalanan karirnya dengan pertemanan itu saja jelas terlalu sederhana. Ada fakta yang cukup menarik. Sebelum Prabowo memegang jabatan strategis apapun di pemerintahan, Syafri sudah lebih dulu mendapat kepercayaan dari jajaran elit militer. Karir awalnya dimulai dari Satuan Baret Merah, tempat berbagai prajurit pilihan ditempa. Dari sana, ia kemudian memasuki lingkaran pengamanan paling sensitif karena dipercaya memimpin grup Apas Pampres, unit yang bertanggung jawab langsung menjaga Presiden Soeharto. Perjalanan karirnya berlanjut dan kenaikan jabatan menjadi Kepala Staf Kodam Jaya pada 1996. 1 tahun kemudian, ia mengambil alih posisi Panglima Kodam Jaya dari Sutioso, tepat pada masa politik yang bergejolak menjelang 1997 hingga 1998. Setelah melewati fase itu, ia mengemban tugas sebagai koordinator staf ahli TNI, lalu memimpin pusat penerangan TNI, posisi yang berkaitan erat dengan pengelolaan citra institusi pada situasi nasional yang tidak stabil. Ketika pemerintahan berpindah ke kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, langkah Syafri semakin menanjak. Ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, kemudian dipercaya sebagai Wakil Menteri Pertahanan periode 2010 hingga 2014. Penempatan tersebut tidak selalu mulus, sebab ia berkali-kali dihubungkan dengan tuduhan pelanggaran HAM berat, terutama peristiwa Mei 1998, sehingga menuai penolakan dari sejumlah pihak. Pada masa Presiden Jokowi, namanya sempat dipertimbangkan untuk memimpin Badan Intelijen Negara, tetapi proses itu akhirnya urung terjadi karena tekanan politik dinilai terlalu kuat. Ia baru benar-benar muncul ketika kembali Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan menariknya sebagai penasehat khusus. Momentum terbesar hadir setelah Prabowo menang pemilu. Jabatan Menteri Pertahanan diberikan kepadanya, bahkan sempat ia rangkap sebagai Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan. Pada akhir pengabdiannya, Syafri menerima gelar Jenderal Kehormatan Bintang 4 sebagai pengakuan atas keterlibatannya dalam berbagai operasi militer dari Timur Timur hingga Aceh. Bagian kekayaan inilah yang membuat nama Syafri tiba-tiba sering disebut. Ketika ia masih berada di posisi Wakil Menteri Pertahanan pada masa pemerintahan SBY, tepatnya antara 2010 hingga 2014, laporan kekayaan yang tercatat pada LHKPN berada di angka sekitar 23 miliar rupiah. Nilai tersebut cukup besar, namun masih dianggap wajar jika dibandingkan dengan jabatan yang ia emban saat itu. Semua berubah ketika ia kembali masuk kabinet dan menempati kursi Menteri Pertahanan. Dari dokumen LHKPN paling mutakhir, terlihat lonjakan yang sangat tajam. Total hartanya melonjak lebih dari 4 kali lipat hingga mencapai kisaran 99 miliar rupiah. Kenaikan luar biasa ini sontak memunculkan berbagai pertanyaan mengenai faktor apa yang memicu lompatan tersebut. Jika melihat rinciannya, bagian paling menonjol berada pada kategori tanah dan bangunan. Nilainya melampaui 96 miliar rupiah dan tersebar pada 2 properti di wilayah Jakarta Selatan serta 1 unit lainnya di Bogor. Sementara porsi selebihnya berasal dari aset bergerak, termasuk kendaraan, kas, dan sejumlah harta lain. Menariknya, laporan tersebut sama sekali tidak mencantumkan adanya beban utang.
Nilai kekayaannya memang mengalami peningkatan, tetapi yang justru membuat publik kian penasaran bukan sekedar angka, melainkan langkah-langkah kebijakan yang ia keluarkan setelah menduduki jabatan baru itu. Untuk sementara, mari menyimpan dulu persoalan peningkatan kekayaannya. Ada hal lain yang dianggap jauh lebih menentukan arah pembahasan, yakni langkah-langkah kebijakan yang ia sodorkan begitu menduduki kursi Menteri Pertahanan. Ia sama sekali bukan wajah baru di ranah ini, justru sudah sangat akrab dengan seluk-beluk pertahanan nasional. Bahkan kinerja kementerian yang ia pimpin masuk dalam 10 besar menurut Indeks Politika Indonesia. Pada masa kepemimpinannya, ia menempatkan 8 program sebagai agenda utama. 3 di antaranya sebenarnya merupakan kelanjutan dari fondasi yang dibangun Prabowo ketika masih menjabat Menhan. Penguatan strategi nasional, program periset Trisula Nusantara, serta pemanfaatan Universitas Pertahanan sebagai laboratorium nasional. Bedanya, Syafri mengubah skala dan ritmenya menjadi lebih cepat dan lebih luas. Dengan situasi geopolitik Indo-Pasifik yang semakin tidak mudah ditebak, ia menjadikan modernisasi alutsista serta industri pertahanan sebagai prioritas. Upaya ini termasuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri, menjalin sinergi bersama Kementerian BUMN, sekaligus meningkatkan kesiapan strategis dan pembinaan personel di satuan teritorial. Selain itu, jalur diplomasi pertahanan pun diperluas melalui berbagai kesepakatan bilateral, tetapi tetap menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang netral dan tidak mudah terseret kubu manapun. Namun perhatian terbesar justru muncul dari pendekatannya di Papua. Jika sebelumnya kebijakan pertahanan identik dengan langkah operasi militer, Syafri memilih strategi berbeda yang ia sebut sebagai smart approach. Intinya, TNI tetap menjaga kedaulatan, tetapi melalui cara-cara yang mampu meraih simpati masyarakat Papua. Salah satu target ambisiusnya ada membentuk 150 batalion baru setiap tahun, dengan harapan mencapai 750 batalion di titik-titik strategis Indonesia pada 2029. Meskipun demikian, gelombang perdebatan mencuat dari kebijakan terbarunya, pelibatan TNI dalam penjagaan kilang minyak dan tambang. Kebijakan ini langsung menimbulkan kritik karena dianggap melewati batas kewenangan militer, mengingat objek industri bukan urusan TNI. Namun dari kacamata Syafri, alasan dibaliknya sederhana. Aset negara tidak boleh dibiarkan menjadi sasaran sabotase. Perdebatan mengenai pelibatan TNI dalam penjagaan tambang dan kilang minyak sebenarnya hanya bagian permukaan. Hal yang jauh lebih menarik justru meledak lewat operasi militer yang dilaksanakan di Bangka dan Morowali pada penghujung November 2025. Dari sinilah perhatian publik benar-benar tersedot. Operasi tersebut langsung disebut sebagai upaya menyingkap dosa lama era Jokowi. Sebuah istilah yang membuat banyak orang mendadak berhenti dan bertanya, sebenarnya, seberapa besar masalah yang tersembunyi selama ini? Menurut pernyataan Menteri Pertahanan Syafri, terdapat anomali besar di balik keberadaan Bandara IMIP. Ia menilai bandara tersebut berdiri dan beroperasi tanpa pengawasan negara, seolah tidak ada perangkat resmi yang memegang kendali. Fasilitas sebesar itu berjalan, tetapi jejak pengawasan negara justru tidak terlihat. Pihak Jokowi bisa berkilah bahwa tidak pernah melakukan peresmian Bandara IMIP. Dan Luhut, sewaktu menjabat Menko Marves pun menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin untuk menjadikan bandara ini berstatus internasional. Namun ada kenyataan yang sulit ditepis. Keberadaan bandara itu tumbuh dan beroperasi justru pada masa pemerintahan Jokowi. Bahkan jika ditarik ke belakang, IMIP sendiri merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Dengan kata lain, bila fasilitas sebesar bandara dapat lolos begitu saja tanpa pengawasan, berarti ada ruang pembiaran, atau dalam istilah politik, kelalaian yang sangat serius. Kesimpulan inilah yang oleh Syafri dianggap sebagai bukti adanya dosa pengawasan yang berlangsung bertahun-tahun. Karena itu, operasi militer di Bangka dan Morowali digambarkan sebagai langkah penyelamatan sumber daya alam Indonesia. Sebuah tindakan untuk menunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir, tetapi hadir dengan cara yang benar-benar tegas. Pada akhirnya, semua pertanyaan mengarah pada sosok yang sama. Siapa sebenarnya Syafri Samsudin bagi Indonesia? Ade memandangnya sebagai pagar besi kedaulatan, tokoh yang turun tangan ketika negara dianggap tidak hadir, membongkar anomali serta memastikan sumber daya strategis tidak dikuasai pihak asing atau kelompok gelap. Namun ada pula pandangan lain yang justru berlawanan. Sebagian menilai kemunculannya seakan menjadi tanda kembalinya pendekatan militer keras di ranah sipil.
Kebijakan TNI menjaga kilang, operasi besar di Morowali, hingga penertiban bandar ilegal, semuanya memunculkan kesan bahwa kekuatan militer kembali mengambil peran utama dalam pengaturan negara. Publik berada di dua sisi, ketegasan disukai, tetapi ada juga ketakutan sejarah berulang. Jadi, apakah Syafri adalah solusi atau peringatan? Jawabannya tidak sederhana. Namun, suatu hal yang tampak jelas, kehadirannya telah mengubah irama politik Indonesia dan membuat semua pihak perlu lebih waspada.